Mungkin kita sangat tercengang dengan situasi di layar televisi, di mana mahasiswa bergerak, artis bergerak, kemudian ada bentrok juga dengan aparat gitu, terkait dengan penolakan supaya rancangan undang-undang pilkada yang dibikin oleh badan legislasi DPR itu tidak jadi disahkan dalam rapat paripurna. Ini sosok yang saya kenal lama ya, sebagai koordinator dari gerakan ini. Bung Indra, sangat luar biasa. Totalnya kan sebetulnya kita bisa bilang lebih dari 20-an kota ya. 20 kota? 20 kota lebih mahasiswa, kemudian juga elemen masyarakat sipil di kotanya masing-masing bergerak. Tentu saja terbesar di Jakarta, karena memang sentrum persoalan ada di sini. Epicentrum masalah kan berasal dari istana yang sinyalnya dikirimkan ke DPR, DPR tangkap gitu ya. Nah ini tentu saja dengan begitu banyak sekali. Yang kejutan-kejutannya kan ada banyak. Misalnya bahkan seorang Reza Rahadian, untuk pertama kalinya tampil berorasi memprotes situasi. Ya. Banyak juga tokoh-tokoh tua ya datang ke Mahkamah Konstitusi, para warga senior datang, dan seorang Gunawan Muhammad menangis di dalam forum Mahkamah Konstitusi. Kalimat langsungnya dia bilang begini, situasi sekarang sudah sangat rusak, saya nggak menyangka, dan apa yang semestinya terjadi saat ini hanya satu jalan, revolusi. Tetapi saya tahu juga bahwa ongkosnya akan sangat mahal. Artinya sebetulnya kita seolah-olah berada di titik di mana pintu keluar tidak ada lagi, tidak tersedia lagi. Tidak tersedia opsi apa-apa lagi. Nah, yang kabar gembira adalah bahwa banyak elemen masyarakat yang sadar bahwa situasi salah. Pilkada ini kan, Bung Indra, ini sesuatu yang isunya sangat elit dong. Ya. Ini bukan isu soal kenaikan harga cabai, ya kan? Bukan soal harga telur. Jadi tidak menyentuh langsung sebetulnya persoalan keseharian masyarakat. Ini masalah sirkulasi ya? Oh, iya, tapi ini responnya sangat luar biasa, melibatkan banyak elemen kelas menengah, rakyat di bawah. Pertama kali memang ke MK dulu? Ada rencananya? Jadi memang ada beberapa, ini kegiatan yang sebetulnya tidak terkoordinasi secara keseluruhan gitu. Masing-masing memiliki targetnya gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang memilih MK adalah sebagai simbol sebetulnya. Betul bahwa yang sedang berlangsung di DPR, tetapi Mahkamah Konstitusi kan adalah simbol yang harus dijaga. Jadi salah satu yang lahir penuh di zaman reformasi ya. Betul. Ini adalah lembaga yang memang dilahirkan oleh reformasi. Tahun lalu sempat ada kesalahan, mereka berhasil diobok-obok, tapi keputusan terakhir ini kan membuktikan bahwa MK kembali menegakkan muruahnya, mengembalikan martabatnya. Nah, di zaman yang zaman politik yang tidak bermartabat ini, apa yang dilahirkan oleh MK adalah satu harapan bahwa martabat masih bisa ditegakkan. Itu 20 kota, berarti lebih dari 20 universitas. Itu apakah sudah berkoordinasi atau karena memang tokoh-tokoh yang terlibat berasal dari banyak kampus? Tidak bisa sebetulnya kita simpulkan begitu, tetapi memang apalagi begini ya, menyimak banyak sekali badan eksekutif mahasiswa yang baru kan, baru masuk tahun ajaran baru. Jadi ini memang spontanitas yang mengejutkan. Tidak ada koordinasi yang secara rapi berlangsung. Hanya semua sama-sama membaca, lalu yang memang punya nomornya saling berkoordinasi lewat percakapan daring, lalu tiba-tiba muncul begitu. Kan banyak kampus yang belum masuk juga pada minggu-minggu ini. Jadi masih ada yang libur, ada yang baru mulai ospek gitu. Rata-rata masuk kuliah tuh ada yang mulai minggu depan, ada yang mulai bulan September. Jadi ini spontanitas yang kita seperti melihat bahwa ada kesadaran yang terjaga. Agustus biasanya kadang-kadang masih pulang kampung. Masih pulang kampung. Belum sampai di kampus. Betul. Dan sebagian memang yang tadi hadir di Jakarta, itu kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang asal dari Jakarta tapi kuliah di Bandung, di Jogja, di Semarang gitu. Jadi mereka berkumpul gitu ya. Ini kecepatannya hebat lah. Tapi kan ada pimpinan aksi tahun 98. Misalnya Kuspiardi, ada Alim segala macam. Iya. Tahun-tahun 80-an Bang Eri. Iya, itu persis, betul. Itu apakah ini muncul sejak Pilpres atau dibangun kesadarannya sejak kapan ini? Sebetulnya memang begini, ada
cukup lama ya. Ya. Karena merasa bahwa sebetulnya kita harus kembali masuk ke ruang-ruang yang memang sesuai profesinya. Ya. Tetapi terutama berkumpul kembali kan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi bulan Oktober tahun 2023. Ya. Ini kemudian jejaring ini muncul lagi karena merasa ini salah nih, negaranya dikelola dengan cara yang salah. Gitu. Jauh sebelumnya sebetulnya tahun 2019 kan ada juga penolakan terhadap RUU KPK. Nah, jadi itu yang terus-menerus dilakukan. Komunikasi, membangun jejaring antar teman-teman lama, tapi juga membangun ke bawah baik di kampus maupun juga di basis-basis komunitas. Muncul secara besar bulan Oktober 2023 menolak keputusan MK yang membuat Gibran bisa menjadi calon wakil presiden pada waktu itu dan kali ini menjadi wakil presiden. Nah, ini tidak putus. Tidak putus ya. Tidak putus, sehingga ketika kemarin keluar keputusan MK dan ternyata dicoba diotak-atik atau istilah kita dibegal gitu ya oleh pemerintah dan DPR melalui Balek, ini reaksinya seketika muncul. Ini kan yang istana memberikan komentar yang menurut saya agak mengadu ini. Ya. MK dengan MA. Betul. Jadi itu yang diputuskan oleh Balek. Itu ada apa yang terjadi? Itu ya. Jadi itu kan kesombongan ya. Apalagi misalnya salah satu wakil dari fraksi PPP di dalam sidang Balek kan menyebutkan bahwa kita PPP apa P3? P3 kan kita kan DPR. Yang wewenang membentuk undang-undang tuh kita. Jadi kita bebas dong mau pilih yang mana. Itu kan salah. Yeah. Begini, yang diuji di Mahkamah Agung kan adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Betul. Sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Artinya logika hukumnya di situ sudah selesai. Bahwa keputusan yang harus dipegang atau basis pikiran yang harus dipegang oleh DPR atau pembuat undang-undang adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan kelihatan sekali tuh istana dalam arti saya lihat ya ada Hasan Nasbi muncul, kemudian presiden muncul, masalah tafsiran atas usia 30 tahun itu. Yeah. Nah, ini kan Mahkamah Agung MK. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya saya lihat. Sangat. Kenapa presiden sampai muncul pada saat beliau justru sedang mestinya ada di Golkar juga, mau selesai juga. Betul. Apa yang terjadi? Betul dan mengejutkan ya. Selama ini orang menyangka kan bahwa presiden jauh dari itu. Mengobok-obok Golkar ya untuk kemudian mengambil posisi tertentu. Ternyata enggak. Ternyata Ketua Dewan Pembina Agus Gumiwang. Ya. Oh, jadi sebetulnya apa maunya presiden begitu? Saya kira yang sekarang agak cemas ya PDIP dong. Jangan-jangan benar nih bahwa PDI Perjuangan yang mau diambil. Ada kepentingan di legislasi itu. Kenapa cuma PDI Perjuangan yang akhirnya melawan? Yang menarik nih hari ini adalah yang tidak di dalam sidang tadi ya. Bahkan Gerindra pun juga tidak hadir. Gerindra tidak hadir. Gerindra pun juga. Lalu sorenya Ketua Harian Gerindra menciap di dalam akun X-nya bahwa ditunda dan DPR akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada sesuatu yang tapi ada mukanya di depan wartawan tadi kan? Ada persis gitu. Jadi itu memang ciapan dari hasil konferensi pers yang disampaikan. Jadi orang bertanya apakah ini artinya gerakan massa hari ini menang melawan katakan kesombongan penguasa. Kita harus agak hati-hati ya. Pengalaman di beberapa waktu lalu, apakah dia namanya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, ya ada buying time dan di injury time kemudian tiba-tiba gol juga. Jadi itu kewaspadaan harus ada. Kan sangat luar biasa itu. Saya kira itu gerakan yang sangat besar ya tahun-tahun itu ya. Dan korbannya juga. Korbannya cukup banyak juga. Kalau terhitung sejak tahun 98 ya, itu kan aksi terbesar dan aksi dengan korban yang cukup besar. Iya. Kalah juga. Di luar waktu habis Pilpres 2019 ya, kalah juga. Akhirnya agenda pemerintah menjadi jalan. Gitu. Iya. Ini yang terjadi sekarang apa? Ada target untuk menunda ini atau apa? Ya nanti kan setelah anggota DPR baru dilantik 1 Oktober kan nanti akan terjadi perubahan komposisi. Saya kira call-nya harus tinggi ya. Gerakan kali ini call-nya harus tinggi bahwa yang dirusak saat ini tidak semata-mata satu
tidak semata-mata bahwa presiden mengintervensi banyak sekali lembaga menguasai, tapi Presiden ya? presiden. Tapi yang dirusak sebetulnya adalah amanat dari reformasi. Kan reformasi mengamanatkan kita menjalankan demokrasi secara betul-betul. Agar kekuasaan dibagi dan kekuasaan dibatasi. Dengan caranya, Joko Widodo dalam tahun-tahun belakangan memperlihatkan bahwa kekuasaan bisa dipegang satu orang dan bisa diatur semau maunya. Itu kan sistem perilaku politik terutama terutama Bung Indra rusak. Maka call-nya adalah Jokowi harus dihukum. Tapi sekarang kelihatannya yang mulai rusak memang partai-partai politik. Apa memang call-nya ke arah sana dulu atau langsung ke presidennya? Kan itu sebetulnya begini, kalau kita menyimak tahun 99, Bung Indra juga terlibat banyak di dalam kegiatan partai politik. Reformasi terjadi di banyak partai. Kalau PDIP nggak usah kita bilang. PDI Perjuangan kan memang muncul justru di situasi krisis dan dia tampil termasuk salah satu partai yang ikut memimpin reformasi. Tapi Golkar kan musuh mahasiswa pada saat itu. Tapi Bang Akbar pada saat itu mampu mereformasi Golkar sehingga juga memperoleh kursi yang cukup banyak, mendapat kepercayaan dari rakyat. Jadi pemilu tahun 99 menunjukkan bahwa partai politik punya kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki diri, mereformasi, mengembalikan kepercayaan publik kepada partai, artinya sebetulnya kepada institusi demokrasi. Kan itu yang penting. Demokrasi kan institusinya harus bisa dipercaya, kalau tidak itu jalanan dan itu harus kita hindari sebetulnya kan. Jadi saya kira partai akan selalu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Persoalannya selama 10 tahun terakhir partai justru menjadi alat semata gitu untuk apa yang disebut sebagai legitimate authoritarian ini kan itu. Tapi yang kita lihat gini, di jalanan mahasiswa sangat kuat. Artinya ada yang kelompok massa yang mereka jaga, tapi tukang pukulnya kayak masih senior gitu. Nah dulu kan ketika 98 kan kita semua berpikir dari 97 ya, bahwa kita akan menghadapi Pak Harto itu selama 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun kita udah siap dengan jaga segala macam. Nah, ini konsekuensi itu berapa lama ini? Apakah hanya sekedar kan mau terjadi pergantian presiden atau apa yang mau dicapai? Lebih jauh lagi dari itu. 20 Oktober atau 19 Oktober pun nanti, berarti kan 1 hari lagi presiden baru dilantik. Tetapi gerakan harus tetap menuntut agar Jokowinya harus dihukum. Ini simbol dari upaya kita memperbaiki sistem sebetulnya. Joko Widodo ini kebetulan dia seorang pribadi, tetapi yang kita maksudkan sebetulnya adalah Joko Widodo sebagai simbol perusak sistem demokrasi, mengacak-ngacak dan membegal begitu saja agenda-agenda reformasi. Nggak ada agenda reformasi yang jalan di dia. Otonomi daerah kan bukan dia yang bikin, dan dia malah juga melanggengkan kemunculan dinasti di lebih dari 140 kabupaten kota kan. 140 ya, lebih kan. Indeks demokrasi terbaru ya. Hancur gitu. Nah, ini membuat rakyat harus juga melihat bahwa siapapun yang merusak demokrasi itu harus bisa diadili, harus bisa dihukum. Sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran ke depan. Itu pertama. Yang kedua, kan kalau kita kembali kepada tahun 98 misalnya ya, kita bersiap tadi Bung Indra bilang, waduh, Soeharto ini masih lama. Gitu. Tetapi ada pertalian segitiga pada waktu itu. Yang pertama adalah gerakan massa yang siap. Yang kedua adalah elite yang sadar bahwa Pak Harto sudah keblinger, Soeharto sudah salah pada waktu itu. Yang ketiga adalah momentum krisis, baik di waktu itu multidimensi, baik di politik maupun di ekonomi. Nah, kita nggak perlu menunggu hancur-hancuran betul untuk itu, tetapi harus ada demoralisasi di tubuh TNI. Misalnya waktu itu kan betul-betul terbelah dan sebagainya, bahwa ini ada yang setuju pada reformasi TNI, sehingga kemudian juga mendukung pada gerakan massa. Itu memang syarat-syarat objektif yang sebetulnya memadai. Tetapi syarat itu jangan menjadi ganjalan. Gitu. Gerakan massa harus terus saja muncul. Karena pada dasarnya, ya kita, karena ini forum namanya Madilog ya. Mau tidak mau kita mengacu sedikit pada Tan Malaka juga. Gitu, masa aksi. Masa aksi gitu.
Masa aksi lah yang akan melahirkan pemimpin, masa aksi lah yang akan memaksa mereka yang keliru untuk menjadi benar, mereka yang salah untuk dihukum. Jadi masa aksi harus menjadi prosedur, proses, dan juga cara kita melakukan perubahan. Tentu yang dimaksud Tan Malaka bukan satu gerakan brutal ya dalam soal ini. Dan di zaman digital ini kan masa aksi memiliki 3 dimensinya sendiri. Apa itu? Yang pertama tentu saja adalah betulan ada di jalan, begitu kan? Ya. Yang kedua adalah tentu ruang-ruang digital yang juga harus diisi. Jadi teman-teman yang agak masih punya penyakit bangun siang nggak bisa ikut demo, gitu kan? Tapi mereka bisa juga menjadi ada tokoh-tokoh yang memunculkan simulakra ya. Betul. Ya, Iya, dalam bodilar ya, gitu kan? Harus ada simulasi dan simulakra itu ya. Simulakra ya. Dalam konteks dalam pemikiran bodilar itu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana ini dijahit ya, dua kekuatan antara ruang digital dan ruang nyata di jalanan. Sekarang kelihatannya ada usaha untuk menjahit di media, bukan hanya para netizen tapi jurnalis ini, para aktivis di dunia jurnalisme, karena dan para profesor yang sebetulnya masih muda-muda. Betul, masih muda-muda. Jadi yang pertama media dulu. Media sebetulnya sudah melakukan upaya ini sejak 2019 sudah melakukannya. Dan sekarang kelihatannya sudah pada titik sebel karena selama beberapa tahun kan kesel ya. Karena kan banyak pemret yang dipanggil atau pemret yang diundang makan untuk sebetulnya kemudian mendapatkan peringatan-peringatan. Jadi ada perlawanan itu. Ada perlawanan paling tidak di level newsroom ya. Teman-teman redaksi untuk kemudian nggak bisa nih. Jadi jadi ini gerakan massa tuh menjadi feeding buat mereka. Kan nggak bisa ditolak. Kalau media bikin yang aneh-aneh duluan, ya dia bisa dipanggil. Tapi kalau dia cuma menangkap sinyal dari lapangan, dan dia memberitakannya secara besar dengan angle-nya, pada dasarnya angle mendukung gerakan, nggak bisa disalahin. Lalu kalau profesor-profesor ini memang diuntungkan juga dengan situasi beberapa tahun belakangan ini, yang memang mensyaratkan universitas masuk ke dalam yang disebut sebagai universitas kelas dunia. Jadi banyak sekali doktor-doktor dan profesor-profesor baru. Nah ini banyak juga yang adalah kan alumni-alumni 98. Ya. Jadi mereka balik ke kampus. Dan di luar negeri banyak itu. Banyak sekali dan punya akses langsung ke mahasiswa. Ini menarik sekali. Fenomena sekarang ini menarik banget. Ya, nah, artinya ini satu situasi yang jangan-jangan ini tidak diantisipasi sama istana, karena terjadi pertemuan antara presiden dengan PBNU kalau nggak salah tadi, membicarakan tambang. Biasanya kalau mau ada aksi ini, presiden katanya ke bandara segala macam. Kenapa itu? Apa terlalu percaya diri? Hari ini kita bisa bilang ada beberapa hal yang tidak diantisipasi dan mengejutkan. Karena kan soliditas di tingkat mereka udah cukup kuat dong. Bayangin, hanya tinggal PDIP yang berada di luar koalisi. PDI Perjuangan ya? PDI Perjuangan yang di luar koalisi. Yang lainnya kan sudah. Dan paling sibuk sekarang PDI Perjuangan dengan SK Pilkada. Yang lain udah selesai. Iya, yang lain udah kelar. Mereka masih nunggu, gitu kan. Ibu Mega juga masih mikir-mikir pada saat itu. Jadi, ini mudah nih diakalinnya. Hitungan kertas, matematikanya, Kim Plus ini kan Kim Plus ya. Kim Plus ini pasti menang lebih dari 60% kabupaten, kota, dan provinsi. Oh, itu ucapan Ketua Umum Bahlil itu? Persis. Udah di tangan itu kemenangan. Tiba-tiba ada muncul perlawanan di lebih dari 20 kota. Nah, ini pasti mengejutkan. Bukan berarti kita percaya diri ya, tetapi ada beberapa hal yang tidak diantisipasi. Itu yang membuat kemudian Ketua Harian Gerindra itu menyatakan statement seperti diucapkan dia tadi bahwa akan ditunda pada tanggal 27. Lalu yang kedua, saya dengar juga Pak Prabowo menelpon Ibu Megawati. Beberapa jam setelah sidang di DPR dinyatakan reses, Pak Prabowo menelpon Ibu Megawati dan menyatakan pada intinya dia tidak meminta maaf tentu saja dalam kalimatnya, tapi pada intinya menyatakan bahwa apa yang berlangsung di DPR itu bukanlah kehendaknya, out of control. Dan dia buktikan bahwa Gerindra tidak hadir, Bu. Gerindra keluar. Itu kalau dalam segi militer itu udah harusnya ini indisipliner, entah siapa yang harus dihukum atau dijewer ya di dalam Gerindra. Artinya nih, saya kalau melihat bakal ada yang jadi korban ini.
baik di istana ataupun di beberapa partai. Mestinya, tapi kalau kita melihat perilaku politik Jokowi, itu semua kan akan membuat dia tuh bisa mempertemukan semua pihak, dan semua pihak itu berada di dalam senarionya. Katakan misalnya Mr. X di dalam Gerindra yang bisa ditegur oleh Prabowo kan, mestinya dong, kok bisa ada begini, begitu ya. Mestinya dia bisa ibaratnya kakinya bisa ditaruh di bawah ini nih, kaki meja ya, untuk didudukin, untuk sebentar digencet. Tapi kan Jokowi nggak akan melakukan itu. Tapi akan membuat semua kalangan kemudian saling berangkulan, dan rangkulan itu menguntungkan dia. Intinya adalah kelihatannya apa yang terjadi saat ini semua orang nggak mau disalahin nih. Hari ini semua orang nggak mau disalahin. Hari ini itu bisa backfire. Itu harus diharapkan kan? Diharapkan ya. Itu harus diharapkan. Presiden terpidana, saya masih ingat tuh kolom saya di Tempo dulu. Persis, kan? betul. Pahlawan terpidana. Iya. Karena banyak sekali penghargaan dari mana-mana segala macam. Yang kita harapkan tentu saja sebetulnya adalah perpecahan di kubu elite. Perpecahan dalam arti positif ya. Artinya kan begini. Oligar ini. Kalau elit, aku ya elit juga. Elit juga, betul. Elit juga elit. Elit dalam di kalangan civil society. 3% dari orang yang pernah bisa sarjana. Itu kan elit ya. Elit ya, betul. 3% penduduk yang bisa jadi sarjana itu elit. Lagi jadi jurnalis. Bisa bicara, bisa betul. Nah, dalam pengertian bahwa di kalangan oligark ini pecah itu dalam pengertian bahwa ada kesadaran yang muncul. Nah, kan itu yang diharapkan. Ada bisul-bisul yang pecah. Ya. Itu yang diharapkan. Perpecahan semacam itu bukan berarti bangsa ini pecah kan. Ya. Itu kan artinya ada bahwa kemudian ada kubu di tingkat ya para penguasa itu yang kemudian sadar bahwa saya harus berpihak kepada masyarakat. Artinya yang dibayangkan ke depan itu 5 tahun ke depan tuh yang kita lihat itu, dulu Pak Harto kita lihat tiap hari juga, ya kadang-kadang rindu juga nggak ngeliat Pak Harto. Sekarang 5 tahun ke depan kayaknya orangnya itu aja. Ada satu situasi civil society ini kok jadi ya enak tadi. Iya, ini kerjaan besar sebetulnya, jangan hanya masyarakat sipil, terutama dalam masyarakat politik. Kan ke depan ini kemudian orang cuma ngeliat 4 keluarga ya, atau 5 ya. 1 keluarga Jokowi, yang kedua keluarga Prabowo. Kan walaupun Prabowo cuma punya anak Didi, tapi kan jangan lupa banyak mulai ada lain kan, ponakan segala macam. Iya kan, ada Tommy, ada Sarah, macam kan. Yang ketiga adalah keluarga Yudhoyono. Oh iya. Dan jangan lupa keluarga Megawati. Ibu Mega tetap punya. Jadi ada, ya kalau Pak Surya Paloh mau diikutkan boleh juga. Berarti kan ada 4 sampai 5 lah gitu ya. Iya. Orang lihat hanya itu tuh kansnya untuk 2029. Nah ini kan sebetulnya nggak boleh begitu. Harus ada muncul dong. Ya nggak, masa kita nggak lihat di Sumatera Barat Indra J. Piliang sebagai gubernur misalnya gitu kan. Sekalipun harus ada begitu. Gajinya kecil bos. Tapi dulu pernah dicoba oleh Jeffrey Giovanni kan. Untuk itu kan di yang banyak. Nah ini kerja berat. Ya. Kerja besar yang seharusnya bukan menjadi PR-nya masyarakat sipil. Ini harus jadi PR masyarakat politik. Jadi di dalam partai memang harus ada perubahan paradigma dan gerakan. Kalau kita mau demokrasi kita ini benar ya. Yang paling dikhawatirkan apa sama terutama yang para senior ini? Kalau pikirannya bahwa demokrasi mati, segala macam. Kita kan dulu kan kita bilang tukang kritik mati, penyair mati, penulis mati kan. Kalau kita sebagai yang berada di ranah intelijen itu apa kekhawatiran terbesarnya, Bang Gunan Muhammad? Kelihatannya kan begini bahwa memang apa salahnya kalau setelah Bu Mega, Ketua Umum PDIP, Mbak Puan. Ya. Apa salahnya? Karena dia mampu dan sebagainya. Ya salah. Karena meritokrasi belum melembaga di kita. Iya. Kalau meritokrasi melembaga di kita, belum tentu Puan Maharani bisa jadi ketua DPR atau Agus Yudhoyono. Kalau meritokrasi melembaga di Indonesia, ya Andi Malarangan bisa lebih cocok jadi ketua umum Partai Demokrat misalnya. Itu pendukung anak Subaningrum. Oke. Misalnya kan gitu. Iya. Jadi oke. Ya. Tentu salah. Iya. Begitu. Itu kesalahan dan itu kekhawatiran. Karena kalau kemudian proses ini langgeng, yang melembaga adalah darah, begitu ya, bahwa kalau bapaknya atau ibunya ketua umum partai, maka selanjutnya adalah anaknya, yang juga dicoba dilanjutkan oleh Surya Paloh kan. Iya. Nah itu kan
Ya nggak bisa. Kalau itu yang lembaga, repot. Artinya yang kita lihat adalah seperti China yang dijajah Mongol ya. Persis. Mongolia yang menguasai. Dan yang datang ke Singosari kan sebetulnya Mongol. Ya, Cina. Betul. Yang hidungnya kemudian dipotong akhirnya. Iya, iya. Utusan Kalau di Jepang, pengaruh di Jepang, klan-klannya. Nah, di Jepang ini kan ada misalnya shogun terakhir ya yang berusaha untuk menyatukan Jepang secara keseluruhan. Tapi kan kemudian sebetulnya juga kita lihat sebegitu dihormatinya keluarga ini sampai hari ini. Iya. Begitu dihormati. Tetapi kan Jepang pada waktu itu kan kemudian juga melihat, oh ini harus dilawan. Iya. Ya karena kemudian membuat Jepang tertutup dari kemajuan. Iya. Nah, pranata yang ada atau lembaga yang ada tinggal kaisar. Pada saat itu untuk melawan shogunat. Shogun ya. Akhirnya Meiji berhasil merestorasi itu. Petualangan politik berikutnya itulah yang membuat kemudian Jepang akhirnya harus jatuh terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Itu bumi ya. Kita kan aneh-aneh kan analis nih banyak di luar ya. Banyak di luar tinggal kan? Ya waktu itu bekerja untuk Palang Merah. Iya. Artinya kan lingkungan strategik seperti ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kekhawatiran kita, saya juga punya anak Pak. Iya. Segala macam. Ya saya pikir anak saya nanti kalau ini yang mereka lihat tiap hari dan segala macam, apa? Bagaimana nanti? Kita katanya Indonesia Emas, tapi Indonesia Emas itu adalah kita menjadi bangsa pemenang di antara bangsa-bangsa lain. Betul. Apa itu? Tahun 2019 ada satu peristiwa mengharukan buat saya. Begitu juga nanti tahun 2020. Sewaktu saya harus satu lapangan aksi bersama putri saya yang waktu itu mahasiswa. Astaga. itu kaget. Itu kaget kan ketemu bahwa dan nggak merencanakan. Nggak merencanakan. Gitu. Saya nggak mendidik anak saya untuk jadi demonstran kan. Pasti melarang. Nggak pasti. Kita cemas-cemas juga kalau dia dipukul brimob apalagi dia perempuan. Tapi kita bertemu di lapangan. Ini artinya, waduh. Sejak itu kita udah tahu bahwa ini salah nih. Biasanya di lapangan cuma Ahmad Taufik ya. Pakai cincin merah. Betul. Iya, cincin merah. Iya. Ini begitu. Nah, kembali tadi. Tapi sebetulnya begini. Gejala ini bukan kabar gembira sih. Tapi ini kan gejala yang memang secara global ya. Pengamat internasional, katakan saya bisa gini. Seorang chief editor dari Foreign Affairs, Gideon Rahman, dia harus mengakui kepada pembacanya. Kami salah membaca gejala dunia. Putin muncul 1 Januari 2000. Lalu disusul oleh Xi Jinping. Disusul oleh Erdogan di Turki. Orban di Hungaria. Semua disambut mula-mula sebagai pembaru. Xi Jinping juga dianggap, kalau gini kayak 2-3 tahun lagi kita akan melihat Cina terbuka. Demokrasi tumbuh. Nggak semua. Nggak jadi semuanya. Batal. Lalu mereka salah baca kelahiran apa yang disebut sebagai the strong man. Begitu. Jokowi juga telat dibaca oleh semua orang. Kecuali oleh Filipina misalnya. Filipina juga telat dibaca karena kan kemudian menganggap bertempur sampai hari ini. Bertempur sampai hari ini. Karena dianggap mula-mula waktu itu saya lupa yang membunuh para narkoba itu. Kan dianggap ini orang bagus mula-mula. Jokowi kan juga dianggap orang bagus. Kenapa yang salah membaca atau yang membacakan salah? Harapannya kayaknya yang terlalu tinggi ya. Jadi ada 2 problem memang. Setelah perang dingin berakhir, demokrasi memang nggak lagi penting. Kelihatannya begitu. Dulu pun juga jangan-jangan tidak penting bagi Amerika, tetapi itu kan jualannya. Setelah perang dingin berakhir, sebetulnya kan percakapan tentang demokrasi berhenti. Yang ada adalah percakapan bagaimana ekonomi growth. Tapi 10 tahun yang lalu kan kita masih melihat punya 40-100 orang peneliti luar negeri di Indonesia. Iya. Karena misalnya teman-teman saya di CSS, mereka dari banyak negara. Sekarang minat mereka untuk mempelajari Indonesia minim. Tinggal Australia kan sekarang, paling tidak. Ya sekarang mungkin. Ada tulisan-tulisan jurnalisnya ya. Iya, masih atau VOA, si Eva juga orang Indonesia juga. Betul. 10 tahun lalu bahkan begini, di periode terakhir Yudhoyono kan. Semua futurolog juga kumpul melihat bahwa ke depan demokrasi Indonesia akan berkembang dengan baik setelah terbentuknya Bali Democratic Forum pada waktu itu. Betul. Salah juga. Ternyata backsliding dan declining demokrasi ini berlaku. Yang kita rindukan justru apa? Forum Rembuk. Persis. Forum Rembuk era Gus Dur. Iya betul. Betul.
Forum demokrasi ya. Sekarang kan orang mau membentuk ini lagi saya lihat kan, karena saya dihubungi sekarang. Seperti kita dulu membentuk forum Indonesia Damai, forum ini, forum itu gitu. Saya bilang, lah gua udah terlalu basah sebagai politisi segala macam. Oh izin untuk ini katanya. Mereka perintah itu apa pola yang sama dilakukan atau ada yang berbeda? Ada berbeda karena saat ini kan banyak teman-teman mahasiswa yang punya beban akademik sangat tinggi. Ya. Lebih tinggi dari kita ya? Lebih tinggi dari kita. Dikejar luar biasa untuk waktu kelulusan. Dan kemudian juga mereka juga sebetulnya bingung juga gitu. Apakah lulus nih harus pakai seragam PNS atau seragam Alfamart? Kan gitu. Ini berat sekali. Tantangannya lain di level penghidupannya di livelihood ini. Tapi, livelihood maksud saya. Tapi, apalagi Jakarta. Ya, yang sangat padat sekali. Gitu. Oke. Iya. Itu kan ada bentrok di Semarang. Itu kalau kita baca tuh itu kenapa itu? Apa karena polisinya kurang proporsional atau apa? Di Jakarta juga tadi sempat ada di DPR itu yang coba-coba masuk, lompat pagar begitu ya. Saya kira ini peristiwa-peristiwa semacam ini atau bahkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ada ya? Tadi juga ya nggak bentrok sih, tapi maksudnya kan pagar mereka rendah gitu ya kan. Jadi ini bagaimana supaya orang nggak kepanasan masuk gitu ya. Nah ini sebetulnya lebih semata-mata karena ekses komando ya. Nggak apa-apa lah, aparat memang selalu begitu. Tetapi memang mereka nggak punya acuan, betul, sekarang ini. Harus bagaimana menghadapi demonstran atau masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Yang mereka tahu cuma adalah Kapolri adalah orang dekat dari Presiden. Jadi seolah-olah yang berhadapan ini harus juga ya diberi tindakan keras. Ya, dipulih pasukan, dikasih gas air mata. Begitu. Bayangkan kalau DPRD di Semarang itu tragedi apa? Kanjuruhan. Kanjuruhan Jawa Timur. Dulu sempat ada di Jogja namanya Gejayan. Gejayan. 2 kali gitu. Jadi memang dan saya lihat semua mahasiswa nggak siap juga menghadapi hari ini sebetulnya nggak ada persiapan. Ya, dulu kita siap semua. Kita siap semua. Sempat ada latihan. Segala macam ya. Tahu odol segala macam gitu ya. Jadi nggak siap kan ya? Nggak siap. Gitu. Memang spontan bahwa ini harus dilawan. Bayangin ada beberapa kampus libur turun. At least sampai ada yang minimal di Lampung. Dia nggak bisa mobilisasi teman-temannya. Oke, ada 30 orang tampil di medsos, bikin video, sebar kemana-mana. Jadi sama dengan aku tadi masih batuk. Itu. Tapi sekarang udah nggak batuk lagi. Jadi ada panggilan ya? Ada panggilan. Gitu. National call atau persis. Gitu. Secara intrinsik. Belagu-belagunya Ibu Pertiwi manggil lah. Tapi cadangan aktivisme kita itu jauh lebih banyak. Semua dunia tahu. 98 memang ada krisis segala macam. Di negara lain juga krisis, tapi kan tidak memunculkan gerakan semasif Indonesia. Artinya 80% mungkin orang-orang tidur. Tetapi mereka punya anak sekarang mahasiswa. Saya bilang, Indra, kau jangan marahin. Kenapa? Itu tuh ponakan lu itu. Ponakan lu tuh yang dipukulin itu. Diam kita kan. Karena teman kita. Mereka yang menjadi leader. Ini ada proses berarti pewarisan ingatan bahwa kalau muncul presiden seperti ini, yang akan terjadi adalah seperti ini. Persis, betul. Saya setuju itu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa milenial dan Z begitu ya, tidak terlalu peduli situasi politik, tidak. Beban mereka tinggi, itu betul. Mereka ngelihatlah Jakarta yang sumpah kota lain nggak ada lahan, gimana gue mau punya rumah nanti? Mereka bingung itu. Mereka punya kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga ngelihat mereka kerayu juga bahwa kok ada mobil listrik 160 juta ya, murah juga dong gitu misalnya. Tapi begitu muncul isu yang disebut sebagai ketidakadilan, ya mereka merespon. Karena mereka tahu betul kok. Keadilan susah dirumuskan. Kalau orang tanya, Bung Indra juga kuliah juga, apa sih definisi keadilan? Nggak ada. Berat. Tapi begitu ketidakadilan muncul, kita langsung tahu. Seniman juga turun. Gitu loh. Anak-anak milenial sekarang kayak anak saya 16 tahun kan. Kalau dia lihat posko, ayah kenapa ya menit kesekian segala dan ayah menggugat tanpa data. Dia tahu ya. Dia tahu. Berarti dia selama ngikutin. Ya. Jadi mereka pasti memperhatikan. Mereka ngikuti. Apakah
Ya. Misalnya dengan begitu ya, kita bisa bilang bahwa mereka apolitis ya enggak. Mereka sangat politis. Bahwa mereka mulai merasa peduli dengan soal sedotan plastik, itu kan pikiran politis. Itu kan tindakan politik untuk menolak menggunakan sedotan plastik. Betul. Atau kemudian mereka membawa tumbler kemana-mana untuk ngisi air minumnya, alih-alih mereka beli minuman botolan plastik tertentu. Itu tindakan politik. Dan kita udah lihat bahwa ini teman-teman sangat politis. Tinggal bahwa kepedulian mereka itu, ini yang diabaikan kemudian oleh penguasa adalah seolah-olah mereka bisa dipengaruhi semata-mata oleh influencer. Tapi lama-lama kritis lah. Ya. Kalau yang disebut influencer namanya Raffi Ahmad, apa? kakak beradik Halilintar. Iya. Saya nggak tahu Halilintar itu siapa dari sampai sekarang. Iya, yang kita tahu kan Gledek. Gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, oke. Tahu ya, gitu. Iya, yang orang mau lihat ini, dulu kita punya target kan untuk Pak Harto. Tapi Pak Harto jatuh juga, aku nangis juga karena terlalu cepat. Belum matang, ideologi gerakan nggak terbentuk segala macam. Ini endgame-nya apa? Katanya tadi bahkan besok dilantik, malam ini jatuh. Ya, ada satu subjek hukum yang harus ditimpakan. Ya. Kenapa? Untuk kepuasan kah atau memang salah? Tidak, memang pertama begini, betul. Ketika Soeharto jatuh, banyak orang terkejut. Saya juga terkejut. Iya. Kebetulan saya lagi keluar dari gedung DPR. Aku lagi keluar juga benar. Subuh-subuh itu lagi keluar. Ya, pulang ke rumah. Pulang dulu ya. Baju udah nggak ada kan? Iya. Gitu. Sudah 2 hari. Minta duit sama orang tua. Iya. Gitu. Apalagi mau isu serangan waktu itu kan. Betul. Tahu-tahu begitu nyampe rumah kan belum ada internet. Jadi kita nggak tahu. Begitu nyampe rumah, lihat TV. Orang tua bilang, Soeharto udah turun. Loh kok bisa? Iya. Betul. Kita nggak punya bayang. Informasi malam beredar Soeharto bakal jatuh. Tapi nggak terbayang. Artinya memang ada momentum yang mengejutkan karena kita belum siap. Kita belum siap, betul. Kita udah nyiapin sebetulnya banyak lembaga untuk ada MARA, Majelis Amanat Rakyat, ada macam-macam yang untuk kemudian bisa memimpin gerakan selanjutnya, membangun institusi-institusi baru. Kalau sekarang, kenapa tadi disebut bahwa kalaupun besok Prabowo dilantik, kita tetap menginginkan Jokowi hari ini harus mendapat hukuman tanggal 19 Oktober berarti bukan untuk kepuasan, tetapi untuk bahwa ada pembelajaran sejarah sehingga ke depannya penguasa nggak boleh ugal-ugalan. Kalau hari ini misalnya mereka tetap ngotot bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak harus didengar karena ada keputusan Mahkamah Agung, kan kita sebaliknya secara logika bisa bilang, loh kalau begitu keputusan atas Gibran dulu ya salah juga dong. Kita bubarkan aja. Kita bubarkan. Fakultas hukum. Iya. Atau ada upaya untuk bernegosiasi dengan Pak Prabowo yang kita dari dulu kenal beliau kan, untuk mengatakan bahwa ini jalan yang Bapak bisa ikutin dan tidak sejalan seperti ini. Ada nggak? Di tingkat elit barangkali. Karena komunikasi kan antara misalnya Bang Gunawan segala macam dengan terutama dengan Pak Prabowo kan agak hilang nih karena sebagian besar kan ke Ganjar ke Anies. Kalau beberapa tokoh-tokoh yang tadi muncul di Mahkamah Konstitusi sudah lama sekali memang mereka tidak kenal Prabowo secara individu. Iya betul. Ya, bahwa Romo Magnis juga hadir ya? Tadi berhalangan karena harus keluar kota. Tapi mereka memang nggak tahu Prabowo sebetulnya bahwa mereka di tahun 60-an ketika Prabowo baru datang ke Jakarta dari London. Kan Prabowo dan dulu sempat berteman dengan Suhoki. Iya, dan bahasa Inggrisnya bagus, Prancis bagus. Pada waktu itu bahasa Inggrisnya bagus. Prancis karena dia pernah tinggal di Jenewa, di Swiss. Tentu saja ada komunikasi sedikit-sedikit. Tapi misalnya kalau orang kayak Gunawan Muhammad kan kemudian dia sekolah di Belgia cukup beberapa 2-3 tahun. Jadi tidak bersinggungan. Arief Budiman almarhum juga tidak mengenal Prabowo terlalu dalam. Suhoki lah yang kenal. Karena Suhoki yang nenteng-nenteng Prabowo kemana-mana. Dan dia sempat bikin satu LSM kan pada waktu itu. Gagal LSM-nya. Dalam buku hariannya kan Suhoki juga menyebut ini orang sulit diarahkan. Keras kepala. Tapi sebetulnya konsepnya tidak jelas. Itu bahasa Suhoki di dalam itu. Tapi pemurah. Sepatunya dipinjam kan. Pada saat ke Semeru, Suhoki meninggal betul. Memang pakai sepatunya Prabowo. Dia pinjam dipinjamin. Jadi ya itu yang membuat sebetulnya ini semangatnya tinggi. Iya. Tapi konsepnya harus selalu diuji. Nah ini kan membuat kita ragu dong.
Oke, dia punya semangat tinggi, katakan berbakti, mengabdi kepada Indonesia. Tapi jadi presiden kan nggak harus semangat doang. Pak Jokowi mungkin batu ujiannya nggak ada. Mungkin kan orang-orang sekelilingnya. Kata salah satu menteri di sini dari informasi di Ya, luar. periode pertama kita bisa bilang begitu. Oh. Tetapi kalau pada saat pidato kemenangan dia di Sentul, sebelum melantik 2019, sebelum pelantikan kan dia menyampaikan pidato di depan para pendukungnya di Sentul. Iya. Hanya ada 5 poin, yang mestinya ada 7. 2 poin dihilangkan. Yang pertama adalah menegakkan hak asasi manusia, yang kedua pemberantasan korupsi. Lalu dalam satu pidato ketika Pak Mahfud Mahfud MD waktu itu Menko Polkam kan bikin semacam satgas ya, untuk reformasi bidang hukum. Ada banyak tim, banyak orang dibawa lah, Najwa Shihab pun ada di situ. Masa-masa tanah segala macam. Ya, betul. Lalu rekomendasi mereka disampaikan kepada Presiden dan Jokowi berpidato di situ. Saya harus akui, dalam periode kepemimpinan saya mengabaikan soal pemberantasan korupsi. Off the record barangkali percakapan itu, tapi ya orang hari ini apa gunanya off the record presiden pada saat itu? Artinya itu yang diucapkan adalah kebenaran kan? Bahwa memang dia mengabaikan masalah-masalah HAM dan pemberantasan korupsi. Artinya begini, kita menumpak seorang wajah polos yang di atas kapal penisi. Dan dan aku yang di atas kan. 2000 kan sebelum dia pidato kan aku periksa semua tuh. Supaya ini nggak ada listrik segala macam. Aku yang ada di kapal itu, di atas penisi kan. 2014. Iya dong. Iya. Ada 200 kamera, ada IJP di sana. Iya. Pak, artinya kita Saya bagian dari yang memegang kamera pada waktu itu ya, sebagai wartawan. ya. Aku pakai baju kuning rencana kan pakai. Tapi artinya ke alamian seperti itu yang hilang. Kenapa hilang? Apa karena kekuasaan ini memang bukan membuat orang jadi Gatot Kaca atau jadi di end game dari Avengers? Alaminya Jokowi kan kadang-kadang memang kita melihat akhirnya. Betulkah dia pada saat masuk gorong-gorong alami? Atau pada saat dia datang di daerah Pantai Indah Kapuk ketika banjir malam-malam dia datang ke sana, apakah itu alami? Atau ketika tiba-tiba dia turun dari meminta mobil stop lalu turun di daerah Sunter masuk ke pemukiman kumuh, apakah itu alami? Jadi ragu semua. Ketika dia membacakan pidato di GBK, Salam Dua Jari, atau pidato kemenangan di atas pinisi di Muara Baru ya. Di Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa itulah Jokowi yang kita kenal. Buyar semua. Sebab kan pada periode kedua, dia menyimpan sekali sebetulnya, membuka banyak hal yang dia simpan selama satu periode. Saya dengar misalnya begitu quick count diumumkan dan Jokowi kembali menang di 2019, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah jadi juga ibu kota pindah. Loh, sejak kapan dia membicarakan itu secara luas? Nggak pernah. Iya betul. Ya kecuali mungkin membaca konsepnya tim visi 2033. Ya. Tapi kan ini butuh waktu. Mahasiswa belum siap, logistik dan segala macam. Berapa hari nih bisa tahan nih? Itu susah di lapangan. Kita kan berharap sebetulnya nggak lama-lama nih. Sampai tanggal 27 nih barang harus dikawal. Ya, atau 26 deh. Jangan sampai gol. Ya, tetapi informasinya karena tarik ulur kan nggak diperpanjang di masa waktu ditunda sampai 27. Ya, kan? 10 hari lagi. 10 nggak nyampe. 7 Oktober, Iya. 27 Agustus kan nggak nyampe, paling 5 hari lagi ya. Tanya bagaimana daya tahan gerakan ini. Nah ini diuji, dilatih ya. Kan juga dulu teman-teman 98 kan juga setelah latihan rutin cukup panjang dimulai dari Desember 97, terus tiap hari ada aksi, baru bulan Mei Soeharto tumbang. Iya. Nah ini memang harus lebih cepat dan terus menerus gitu. Karena ini stamina kan harus dilatih. Anak-anak SMK harus turun nih. Harus turun. Anak aku di SMK soalnya. Dia kepala geng juga nih. Udah gelar alif. Bawa bendera seperti apa lagi gitu kan. Anak SMK ini kan. Iya. Betul. Semua orang. Saya kira harus juga punya kebiasaan. Untuk membedakan ya bahwa Pak Jokowi mendidik
Bobi, Gibran, bukan dengan cara seperti itu. Sementara kita mau anak-anak kita merasakan satu gelombang. Harus. Ya anak-anak muda kan harus. Ya saya nggak mengharapkan mereka harus benturan sama Brimob. Tapi mereka harus punya lebih mudah juga. Lebih mudah. Tapi mereka harus merasakan panas, matahari, guyuran hujan, dan yang mereka lakukan itu adalah memperjuangkan nilai. Mereka harus belajar itu. Semua anak muda harus belajar itu supaya ya kedepannya terjaga. Supaya gini, kalau anak-anak kita didik untuk mudah, instan. Ya ketika dia jadi pemimpin di meja kerjanya mobil Tamiya gitu kan. Gitu kan buruk juga begitu gitu loh. Atau situasi lagi genting, jalan-jalan lah sama istrinya. Nah, itu kan nggak bener ya gitu. Kita harus mendidik dengan itu. Iya. Jadi memang kita melihat Alif nih masih sangat energik. Hari gini, jam segini, mungkin juga mau rapat lagi gitu. Biasanya kalau ada aksi-aksi yang bersifat pesanan, itu biasanya pimpinan-pimpinannya udah ada di hotel-hotel. Jadi Sobat Madilog, kita mungkin akan lihat Alif. Atau besok ada komandan lapangan lagi gitu. Tapi aksi ini betul-betul membuat terutama pemirsa Madilog Forum bahwa energi pembebasan itu, energi merdeka 100% itu masih sangat hidup di Indonesia hari ini. Tentu juga agak menyayangkan kan, sekalipun datang juga ke kantor DPD Golkar tadi mungkin dia pikir bahwa istana Raja Jawa ada di sana, tapi bukan ya. Jadi terima kasih Alif. Terima kasih. Apa pesan buat saya suka kalimat penutupnya tadi bahwa energi pembebasan masih ada. Ya, saya kira itu proyek bersama yang nggak boleh berhenti. Siap. Terbentur. Terima kasih.